Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan EduFit. Sahabat EduFit, kali ini kita akan lanjut lagi membahas soal penilaian akhir semester atau PAS semester yang pertama, Matematika Peminatan kelas 12 MIPA. Untuk yang bagian ini kita masuk ke bagian yang kedua, yaitu soal tentang limit fungsi tak hingga. Baik soal tentang aljabar maupun trigonometri. Yuk kita bahas soalnya. Oke guys, kita lanjutkan ke nomor 11 ya. Jadi seperti biasa sebelum dibahas silahkan dicoba terlebih dahulu ya untuk memastikan jawabannya benar atau salah. Oke, sudah ya, kita bahas di sini nilai limit dari X mendekati pi per 4, di sini pi per 4 ya. Cos 2X dibagi dengan 1 min tangan X adalah, kita pakai dengan cara biasa saja ya, dengan rumus ya. Cos 2X itu rumusnya apa? Cos 2X itu rumusnya adalah cos kuadrat X dikurangi dengan sin kuadrat X. Ini adalah rumus dari cos 2X. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi tangan X. Tangan itu kan rumusnya, tangan X ya. Tangan itu rumusnya adalah sin per cos ya. Berarti sin X per cos X. Berarti yang ini samanya dengan sin X per cos X. Berarti nanti 1 itu samanya dengan cos X per cos X. Gitu ya. Dikurangi tangan. Tangan itu adalah sin X per cos X. Gitu ya guys. Nah, sama dengan ini sebenarnya harusnya ditulis limit gitu ya. Limit X mendekati pi per 4, tapi tidak saya tulis, tapi langsung aja gini. Nah, untuk yang cos kuadrat X min sin kuadrat X, masih ingat ya, A kuadrat min B kuadrat, kalau difaktorkan hasilnya adalah iya, A plus B, A min B, gitu kan. Berarti itu sama halnya dengan cos X ditambah dengan sin X, kemudian dikali dengan cos X dikurangi dengan sin X. Ya, penjabaran yang ini sesuai dengan sifat aljabar ya. Ya, sudah hafal nih, sudah dari SMP kan. Oke. Kemudian yang ini kan penyebutnya sudah sama, berarti yang atas tinggal dijumlahkan, yaitu jadinya adalah cos X min sin X. Dikasih kurung juga boleh, nggak apa-apa ya. Kemudian dibagi dengan, karena sudah sama penyebutnya, cos X-nya kita tulis sekali saja ya. Nah, ini ada yang sama ya, berarti bisa kita coret. Cos X min sin X-nya kita coret, dapat 1, dapat 1. Sehingga ini jadinya sama dengan, ya sama dengan ini saja, yaitu cos X ditambah dengan sin X. Kemudian ini kan 1 per cos X, berarti cos X-nya nanti naik ke atas ya kan, berarti dikali dengan cos X gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini sudah aman, ini langsung kita masukkan X-nya, kita ganti dengan pi per 4 ya, berarti jadinya adalah cos X-nya kita ganti dengan pi per 4 ditambah dengan sin, kita juga ganti pi per 4 juga ya, kemudian dikalikan dengan cos pi per 4. Pi per 4 itu berapa? Pi itu nilainya berapa? Ya 180 ya. 180 bagi 4. Kalau bagi 2 90, kalau bagi 4 berarti 45 ya. Berarti cos 45 itu adalah setengah akar 2 ditambah sin 45 juga sama ya, setengah akar 2 dikasih kurung ya guys. Kemudian dikali dengan cos 45 juga sama ya, setengah akar 2 juga. Setengah akar 2 ditambah setengah akar 2 berarti jadinya akar 2 saja. Kemudian kali setengah akar 2 sama dengan akar 2 kali akar 2 nilainya 2 dibagi dengan 2 berarti sama dengan 1 ya. Jawabannya yang mana guys? Jawabannya yang B ya. Lanjut ke yang nomor 12 ya guys. Oh ya, ternyata ini masih limit X mendekati, belum tak hingga ya, masih mendekati angka ya, 11 12. Nanti yang tak hingga nanti. Oke, dicoba dulu ya. Ini limit X mendekati pi per 4, kemudian sin 2X min 1 dibagi dengan sin X min cos X, sama dengan yang mana jawabannya? Oke, kita bahas ya. Di sini X-nya mendekati pi per 4 dan di sini sudah ada sin 2X min 1. Ya, seperti teori kemarin ya, tidak boleh dicoret ya. Kalau ada di sini ada min ya, jadi jangan dicoret sinnya ya. Kalau perkalian tidak masalah ya, tapi kalau ada pengurangan, penjumlahan, nah itu nggak boleh. Maka kita cari dengan cara biasa saja ya. Pakai turunan juga boleh ya, silahkan saja. Tapi kita pakai cara biasa. Caranya adalah sin 2X min 1 ini harus kita rubah. Kalau kita lihat yang bawah ini ada sin X min cos X. Yuk kita awali dari teori dasarnya ya. Bukan cos ya. Di sini pertamanya adalah sin X ya. Berarti saya tulis saja sin X min cos X.
Ini kalau kita kuadratkan, jadinya kan sama hanya dengan A min B kuadrat kan, aljabar itu, yaitu apa? A kuadrat plus B kuadrat min 2AB kan. Atau biasanya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat, itu juga boleh ya. Tapi di sini A kuadrat plus B kuadrat. Berarti ini sama hanya dengan sin kuadrat X ditambah dengan cos kuadrat X dikurangi dengan 2 sin X cos X. Gitu ya guys. Ini penjabarannya. Nah, sesuai dengan sifat trigonometri, sifat identitas, kalau sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu nilainya berapa? 1. Ya, berarti nilainya adalah 1 yang ini. Kemudian yang ini nilainya adalah 2 sin X kali cos X itu sama hanya dengan sin 2X. Ya, jadi yang belakang nih sin 2X. Tapi di sini negatif ya. Kita pindah ruas. Negatif sin 2X kalau pindah ruas jadinya adalah sin 2X. Plus 1 kalau pindah ruas jadinya min 1. Sama dengan yang ini pindah ruas jadinya min. Yaitu apa? Sin X min cos X kuadrat. Gitu ya. Jadi sudah kita dapatkan yang ini kan sama dengan ini kan. Berarti nilainya sama dengan yang belakang ini. Berarti kalau begitu yang atas itu kita rubah menjadi min, buka kurung ya, sin X min cos X kuadrat. Dibagi dengan yang bawah tetap ya, sin X min cos X. Nah di sini kan kuadrat, berarti kita kuadratkan. Kalau di sini min ya nilainya tetap min ya. Jadi kalau kita uraikan jadinya adalah sin X min cos X kemudian kali karena kuadrat berarti 2 kali ya. Sin X min cos X dibagi dengan sin X min cos X. Boleh kita coret ya guys, karena sama ya, bentuknya perkalian, boleh kita coret. Nah berarti tinggal yang depan saja yaitu negatif sin X. X-nya kita ganti dengan ini, pi per 4 ya, jadinya pi per 4 dikurangi dengan cos X. Cos X-nya berarti cos berapa itu? Cos pi per 4 ya. Pi per 4. Berarti nilainya sama dengan negatif. Sin pi per 4 itu berarti sama dengan sin 45 ya. Berarti sin 45 itu adalah setengah akar 2. Kemudian cos 45 juga sama setengah akar 2. Berarti nilainya sama dengan negatif 0 ya. Negatif 0 ya sama dengan 0. Oke, berarti boleh ya jawabannya adalah yang 0. Yang mana? Yang C ya guys. Oke guys, lanjut ke nomor 13 ya. Yuk dicoba dulu jawabannya yang mana. Baik, sudah ketemu jawabannya. Di sini diberikan fx itu sama dengan cos 2x plus 5. Ini sudah diberikan rumusannya ya. Maka nilai dari limit h mendekati 0, f20 tambah h dikurangi dengan f20 per h sama dengan titik-titik. Di sini ada fx ya, fx. Nah, yang di sini bukan fx tapi f20 plus h. Kalau begitu posisi X-nya ini kita ganti dengan 20 plus H. Gitu ya. Jadi yang ini limitnya tetap limit H mendekati 0. Kemudian F 20 plus H. Itu kita rubah dari ke bentuk yang seperti ini. Ya, jadinya adalah cos. Kemudian buka kurung 2 kali X. X-nya kita ganti dengan 20 plus H. Gitu ya. Kemudian ditambah 5. Nah, ini ya bagian yang pertama ini. Kemudian di sini dikurangi dengan F20. Berarti sekarang X-nya kita ganti 20, berarti cos-nya tetap cos. Kemudian 2-nya tetap 2 ya, buka kurung 2 kali X-nya kita ganti dengan 20, kemudian ditambah 5. Nah, ini yang atas sudah ya. Tinggal dibagi dengan yang bawah ya, dibagi dengan H. Gitu ya, guys. Nah, berarti jadinya adalah limit X mendekati, bukan X ya, H ini ya. H mendekati 0, kemudian cos 2 kali H itu adalah 2H ya. 2H, kemudian 2 kali 20 itu 40. 40 tambah 5 berarti plus 45 ya. Plus 45. Kemudian dikurangi dengan cos 20 kali 2, 40. Tambah 5 berarti 45. Berarti sama dengan cos 45 ya guys. Ya, kemudian dibagi dengan H. Cos min cos. Masih ingat rumus trigonometrinya? Ya, rumusnya apa? Cos A min cos B ya guys. Itu sama dengan apa? Rumusnya min 2
sin setengah A plus B dikali sin setengah A min B. Gitu ya guys. Ini rumus ya, rumus dari penjumlahan ya, selisih dari cos min cos ya. Jadi selisih cosinus. Maka yang ini kita rubah, yang ini adalah yang A, ini adalah yang B, berarti jadinya adalah limit H mendekati 0, kemudian yang pertama ini ditulis ya min 2 kali, kemudian sin, tetap sin, setengah. Nah ini dijumlahkan, berarti yang depan sama yang belakang kita jumlahkan, 2H tetap 2H, kemudian 45 tambah 45 berarti 90, kali, yang ini adalah sin, setengah, kemudian dikurangkan, berarti yang ini dikurangi, 2H tetap 2H, ya kan? Kemudian 45 kurangi 45, 0, berarti nggak usah tulis, ya berarti langsung seperti ini saja, dibagi dengan H. Oke guys. Nah, yang ini kan bentuknya perkalian. Kalau perkalian itu udah nggak masalah ya. Limit perkalian itu bisa diselesaikan. Ini duanya kita coret. Berarti yang ini sin H per H, karena ini limit X, karena ini limit H mendekati 0, maka yang sekian banyak ini nilainya adalah 1 ya guys. Berarti tinggal yang depan saja. Kalau begitu nilainya sama dengan kita substitusi langsung ya. Min 2, kemudian sin setengah H kali 2, setengah kali 2H itu berarti samanya dengan H saja ya. Ya, sama dengan H. Kemudian setengah kali 90 berarti 45. Nah, ini hanya kita ganti dengan 0. Berarti ini jadinya adalah min 2 kali sin, hanya kita ganti 0, 0 tambah 45 berarti sin 45. Gitu ya guys. Berarti sama dengan min 2 kali sin 45 itu adalah setengah akar 2. Nah, 2-nya kita coret, berarti tinggal sama dengan min akar 2. Gitu ya guys. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut lagi ya guys. Nomor 14, nilai limit X mendekati tak hingga. Nah, ini sudah masuk ke tak hingga ya guys. Dari 5X plus 3 dibagi dengan akar 25X kuadrat min 1 sama dengan titik-titik. Yuk dicoba yang mana jawabannya. Ya, kalau sudah bisa yang ini sebenarnya sangat mudah ya. Jawabannya adalah 5 per 5 yaitu 1. Jawabannya adalah yang E ya guys. Kok bisa? Ya, jadi kalau ada limit X mendekati tak hingga, kemudian bentuknya itu pecahan yaitu fx per gx. Nah, di sini pasti ada pangkatnya ya guys. Maka caranya yaitu tinggal ambil pangkat tertingginya. Jadi pangkat tertinggi saja ya. Tapi satu keluarga ya, jangan hanya pangkatnya. Ini kan koefisien pangkat tertingginya kan 1 di sini, X yang pangkat 1 kan. Berarti yang kita ambil yang ini. Yang ini kita buang saja, nggak usah dipakai. Kemudian yang pangkat tertingginya kan di sini yang ini kan. Tapi satu keluarga ya, jangan hanya X kuadratnya saja, tapi 25-nya juga ikut dipakai. Yang ini kita buang saja. Berarti yang atas itu jadinya adalah 5X dibagi dengan akar 25 itu adalah 5. Akar X kuadrat itu nilainya adalah X, ya kan? Akar X kuadrat berarti tinggal X saja. Kita coret X-nya berarti 5 bagi 5 nilainya 1. Gitu ya guys. Jawabannya adalah 1. Oke guys, lanjut ke nomor 15 ya. Nilai limit dari X mendekati tak hingga bentuknya seperti ini. Jawabannya yang mana coba? Oke guys, sudah ketemu jawabannya. Nah, sepertinya mudah ya. Coba kita cek. Ini limit X mendekati tak hingga. Ada pernya ya guys. Ada pernya ini loh yang penting. Karena ada pernya berarti ambil pangkat tertinggi. Ya sudah, berarti yang tertinggi, yang bagian depan ini adalah 4X kuadrat. Yang ini nggak usah dipakai ya guys. Kemudian yang ini kan satu suku lagi. Ya kita ambil yang pangkat tertinggi ini X kuadrat. Yang ini nggak usah dipakai. Kemudian yang ini yang pangkat tertingginya adalah yang ini, yang nggak usah dipakai. Akar 49 itu nilainya sama dengan 7. Akar X kuadrat nilainya adalah X. Dikurangi dengan akar X kuadrat nilainya adalah X dibagi dengan 2X. Tetap ya, berarti sama dengan 7 kurangi 1 berarti 6X dibagi dengan 2X. Sama dengan berapa guys? 3 ya. Oke, jawabannya adalah yang A.
Masih bersama Indofit, kita lanjut ke nomor 16 ya guys. Nilai limit X mendekati tak hingga yang seperti ini nilainya sama dengan berapa ya guys? Ya, sudah ketemu jawabannya yang mana ya? Nah, tadi yang pertama itu bentuknya adalah limit tak hingga, tapi bentuknya pecahan ya guys. Nah, kalau yang ini bentuknya yang kedua, yang model kedua, yaitu kita harus ingat konsep dasarnya ya. Kalian harus tahu konsep dasarnya. Jika ada limit X-nya mendekati tak hingga, kemudian ada akar, min akar ya. Akar, min akar. Min ya. Kalau plus nggak masalah. Kalau plus di sini pasti jawabannya langsung tak hingga. Karena tak hingga tambah tak hingga pasti tak hingga, nggak masalah. Yang tidak bisa ditentukan itu kan tak hingga dikurangi tak hingga itu tidak terdefinisi ya. Jadi di sini bentuk umumnya adalah persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat plus BX plus C. Yang ini juga persamaan kuadrat. Tapi yang lain ya, PX kuadrat plus QX plus PQR aja ya, PQR. Nah, ini jawabannya bisa bermacam-macam, ada 3 macam jawaban ya. Yang pertama bisa jawabannya adalah tak hingga. Kapan dia akan jawabannya menjadi tak hingga? Jadi dia akan tak hingga, ini aja ya. Jika, iya, syaratnya itu ada di depan ini ya. Jika A lebih besar daripada P, maka jawabannya sama dengan, karena lebih besar berarti tak hingga ya. Berarti jawabannya adalah tak hingga. Jadi yang depan itu lebih besar. Tak hingga dikurangi kecil ya, nilainya tetap tak hingga gitu ya. Kemudian jika A-nya itu lebih kecil daripada P, yang depan itu lebih kecil daripada yang belakang, berarti yang belakang lebih besar kan? Berarti jadinya min di sini. Maka jawabannya adalah min. Karena ini mendekati tak hingga berarti min tak hingga. Gitu ya guys. Nah, sekarang kalau A-nya sama dengan P, kalau misalkan di depan ini, di depan koefisien X kuadrat itu, dan di depan X kuadrat yang belakang ini nilainya sama, maka jawabannya adalah pakai rumus. Rumusnya adalah tengah-tengah dikurangi tengah-tengah, berarti koefisien X-nya dikurangkan, yaitu B min Q per 2 akar A. Tapi yang ini yang sering keluar ya guys. Jadi yang koefisien X kuadratnya sama. Ya, jadi rumusnya adalah B min Q per 2 akar A. Oke, kita cek ke soal nomor 16. Nah, nomor 16 kan di sini nggak ada akar, ya kita adakan ya. Biar jadi ada akar ya berarti harus kita akar ya. X plus 2, kemudian biar ada akar berarti di sini dikuadratkan, kemudian dikasih akar ya. Kan sama kan? Tidak mengurangi nilai ini ya. Akar dari X plus 2 kuadrat ya nilainya adalah X plus 2 ya. Akar dari 2 kuadrat ya sama dengan akar 4 kan. Akar 4 nilainya berapa? 2. Ini sama hanya dengan tidak ada kan. Berarti sama dengan 2 gitu ya guys. Ya. Berarti ini dikurangi dengan yang belakang tetap ya. X kuadrat plus 6X. Nah, ini kalau kita kuadratkan, yang pertama jadinya adalah X kuadrat plus 2 kali 2 kali X berarti plus 4X. Kemudian plus 2 kuadrat nilainya adalah 4. Gitu ya guys. Dikurangi dengan yang belakang adalah X kuadrat plus 6X. Nah, ini bentuknya kan sudah sama dengan rumusannya kan. Kita lihat di depan X kuadrat sama nggak? Ini 1, ini 1, berarti sama. Berarti pakai rumus yang ketiga ini, yaitu B min Q per 2 akar A, berarti sama dengan 4 dikurangi dengan 6 per 2 akar A. A-nya kan 1 berarti ya guys. 4 kurangi 6 berapa guys? 2 ya. Berarti min 2 ya. 4 kurangi 6 min 2 dibagi dengan 2. Berarti sama dengan min 1. Oke, jawabannya adalah yang B. Lanjut lagi ya guys, nomor 17. Nilai limit X mendekati tak hingga dari bentuk seperti ini berarti sama dengan, yuk dicoba yang mana jawabannya. Ya, sudah ketemu ya. Di sini bentuknya adalah akar X plus 2. Ini artinya dikali ya guys. Dikali berarti yang pertama ini dikalikan. Kemudian ini ada negatif ya. Berarti yang pertama dikalikan dengan yang kedua. Berarti jadinya akar dengan akar itu kan boleh misalkan akar A kali akar B kan berarti sama dengan akar A kali B. Jadi masuk di dalam satu akar saja. Berarti ini sama hanya dengan akar ya kan. Berarti apa? X plus 2 dikali dengan 2X plus 1. Ini yang pertama. Kemudian dikurangi dengan yang kedua, yaitu apa itu? X plus 2. Yang ini ya. Dikalikan dengan 2X min 5. Dikalikan dengan 2X min 5. Gitu ya guys. Limit X mendekati tak hingga, berarti nilainya adalah berapa? Nah, kita buat menjadi bentuk persamaan kuadrat yang ini ya.
X kali 2X berarti 2X kuadrat. Kemudian dekat kali dekat, jauh kali jauh ya guys. 4X ditambah 1X berarti plus 5X. 2 kali 1 ini adalah 2. Dikurangi dengan yang belakang. X kali 2X berarti 2X kuadrat. Dekat kali dekat, jauh kali jauh dijumlahkan. 4 dikurangi 5 berarti min 1X atau min X. 2 kali min 5 berarti min 10. Nah, karena di depan X kuadrat itu nilainya sama, berarti rumusnya kan B min Q per 2 akar A. Berarti 5 dikurangi dengan min 1 dibagi dengan 2 akar A. A-nya adalah 2. Gitu ya guys. Berarti sama dengan 5 dikurangi negatif-negatif jadinya positif ya. Jadinya 6 per 2 akar 2. Sama dengan 6 bagi 2 itu 3. 3 per akar 2. Oke. Kalau begitu jadinya di sini adalah dikalikan dengan akar 2 semua. Ya berarti sama dengan 3 per 2 akar 2. Jawabannya ini harusnya ya. Tapi di jawaban nggak ada ya guys. Yang mana jawabannya? Nggak ada. Harusnya di sini nih 3 per 2 akar 2. Kalau yang ini 3 per 2 akar 2 ya jawabannya yang ini ya guys. Atau salah hitung. Yang mana yang bagian yang salah hitung? Sepertinya sudah benar ya guys. Oke, nanti kalau ada yang salah dikoreksi ya di kolom komentar. Masih bersama Edufit ya guys. Kita lanjut ke nomor 18. Dicoba dulu ya. Limit X mendekati tak hingga 3X kali sin 5 per 2X. Sama dengan yang mana jawabannya? Oke, kita bahas sekarang ya. X-nya mendekati tak hingga di sini ya guys. Nah, di sini kalau X-nya mendekati tak hingga nanti jawabannya langsung disubstitusi, itu tidak ada jawabannya ya. Nah, caranya di sini X mendekati tak hingga. Itu kita pakai pemisalan ya guys. Misal ya. Jadi kita misalkan dengan A itu sama dengan 1/X, kemudian X itu sama dengan ya 1/A ya kan. Kebalikannya kan. Nah, kalau di sini X-nya mendekati tak hingga, jika X-nya itu sama dengan bukan sama dengan, X-nya itu mendekati ya. X-nya itu mendekati tak hingga. Jadi X-nya itu gede banget ya. 1 per gede banget itu berarti A-nya nanti akan mendekati 0. Berarti kalau begitu maka A-nya itu akan mendekati 0. Gitu ya guys. Jadi sekarang kita rubah bentuk. Jadi limit X-nya mendekati tak hingga ini kita rubah bukan X lagi. Tapi sekarang kita rubah menjadi A. Jadi adalah A mendekati 0. Bukan tak hingga lagi ya guys. 3-nya tetap 3. Kemudian X-nya kita ganti. X-nya kita ganti dengan ini. X-nya kita ganti dengan 1/A. Sin-nya tetap sin. Dikali dengan 5 per 2. Ya tetap 5 per 2 ya guys. 1/X. Ini kan sama dengan 1/X ya guys. 1/X itu sama dengan A. Berarti kali A. Gitu ya. Nah, karena bentuknya perkalian kan boleh dicoret ya guys. Atau boleh dengan cara biasa juga bisa ya. Kita coret saja ya guys. Coret. Karena ini bentuknya perkalian kan. Kalau ada sin kan boleh dicoret ya. Kemudian A-nya kita coret. Berarti tinggal sama dengan 3 kali 5 bagi 2. 3 kali 5 itu 15 bagi 2. Berarti sama dengan 7,5 ya guys. Jawabannya yang E. Lanjut lagi ya guys. Nomor 19. Jika diketahui limit X mendekati tak hingga, P per X kotangan Q per X sama dengan Q. Dengan P dan Q itu konstanta, maka yang mana yang benar jawabannya? Dicoba ya. Oke, sudah ya. Kita bahas sekarang. Di sini X-nya mendekati tak hingga ya guys. Maka kita pakai pemisalan seperti yang tadi. Dimisalkan ya. Misal ya. Jadi misalnya adalah A itu sama dengan 1/X. Berarti X-nya sama dengan 1/A ya guys. Kalau X-nya di situ mendekati tak terhingga, X-nya mendekati besar banget kan 1 dibagi besar banget seperti yang tadi ya guys, maka A-nya akan mendekati 0. Nah, di sini. Jadi sekarang kita rubah limitnya, itu bentuknya jadinya adalah limit bukan X lagi tapi A mendekati 0, kemudian 1/X-nya kita ganti dengan A. Ini kan samanya dengan 1/X ya, atau 1/X-nya di sini ya. 1/X kali P. Ya, berarti jadinya 1/X-nya kita ganti dengan A. Berarti ini adalah A, kemudian P, ya kan? A kali P saja kan? Yang ini kan, ini enggak jadi ya. Ini kan 1/X-nya kan nilainya adalah A, ya guys. P-nya tetap P. Kemudian kotangan. Kotangan itu sama halnya dengan cos per sin ya. Berarti cos per sin.
Nah, di sini adalah Q kali seper X ya. Seper X itu adalah A, berarti yang ini sama dengan seper A ya guys. Seper X ya, seper X itu sama dengan A, berarti sama dengan A kali Q ya guys. Berarti cos A kali Q dibagi dengan, kalau kotangan itu kan cos per sin, berarti dibagi dengan sin A kali Q juga, kan sama kan. Nah, karena ini bentuknya perkalian, tidak ada penjumlahan pengurangan, maka sinnya boleh kita coret ya. Karena di sini A-nya mendekati 0, berarti sinnya boleh kita coret. Oke. Nah, untuk dimasukkan untuk cosnya nih, sekian banyak ini. X, bukan X ya, A-nya diganti 0, A-nya diganti 0. 0 kali Q kan nilainya 0. Cos 0 itu nilainya berapa? 1, berarti sekian banyak ini nilainya 1. Berarti tinggal apa? Tinggal A sama A kita coret. Berarti di sini tinggal P per Q ya guys. Tinggal P per Q. Nilainya sama dengannya di sini Q ya. Berarti ini adalah Q, di sini nilainya Q. Kalau begitu P-nya sama dengan Q kali Q, berarti Q kuadrat. Oke, jawabannya yang mana guys? Jawabannya adalah yang B. Oke guys, kita masuk ke nomor terakhir di bagian yang kedua ini ya. Nomor 20. Dicoba dulu ya, nilai dari limit X mendekati tak hingga dari seperti ini, nilainya sama dengan yang mana jawabannya? Oke, sudah ketemu jawabannya, kita bahas ya. Limit X mendekati tak hingga, sama caranya dengan yang tadi, berarti kita misalkan ya. Dimisalkan bahwa A itu sama dengan seper X, kemudian X-nya maka akan sama dengan seper A, gitu ya guys. Jika X-nya mendekati tak hingga, maka seperti yang tadi bahwa A-nya akan mendekati 0. Nah, sekarang kita rubah yang bentuk ini jadinya adalah limit, bukan X lagi tapi A mendekati 0, kemudian yang ini kita rubah, X-nya kita rubah jadinya seper A. Berarti 2 kali seper A atau sama dengan 2 per A ya guys. Dikurangi dengan 3, itu bagian yang atas. Kemudian dibagi dengan yang bawah. Yang bawah adalah 5 kali X kuadrat, berarti 5 kali X-nya itu adalah seper A, berarti jadinya adalah kali seper A kuadrat. Kemudian dikurangi dengan 2 kali seper A. Ini yang pertama ya. Kemudian dikalikan dengan tangen 2 per X. Seper X-nya kan nilainya ini. Seper X itu nilainya A, berarti ini jadinya 2A ya, berarti tangen 2A. Gitu ya guys. Nah, karena di sini bentuknya perkalian ya guys, maka tangannya bisa kita coret. Ya. Karena di sini limitnya sudah mendekati 0. Tangannya kita coret ya, kita tinggal menghitung saja. Oke, kita hitung. Jadinya yang atas ini kalau kita samakan penyebutnya kan 3 ya, A ya guys. Berarti jadinya 2 per A dikurangi dengan 3A per A dibagi dengan yang bagian bawah. Yang bagian bawah itu berarti 5 per A kuadrat ya, kemudian dikurangi dengan 2 per A dikali dengan 2A gitu ya guys. Berarti sama dengan yang atas, jadinya adalah 2 min 3A per A dibagi dengan yang bawah, itu berarti ini kan dikalikan ya guys. 5 kali 2 itu berarti 10 10A per A kuadrat, berarti 10 per A saja ya guys. Kemudian dikurangi dengan 2 kali 2 itu 4. Karena ini penyebutnya A, berarti biarkan saja ya. Berarti 4A per A gitu. Berarti sama dengan 2 min 3A per A dibagi dengan 10 min 4A per A. Nah, A-nya bisa kita coret karena posisinya masing-masing di bawah ya guys. Berarti tinggal sama dengan 2 min 3A per 10 min 4A. Ini sebenarnya masih ada tanda limit kayak gini ya, dari depan sampai akhir ini. Nah, karena X bukan X ya, karena A-nya mendekati 0, berarti A-nya sekarang kita ganti 0, jadinya adalah 2 dikurangi dengan 3 kali 0 dibagi dengan 10 dikurangi 4 kali 0. Berarti sama dengan 2 kurangi 0 dibagi dengan 10 kurangi 0. Atau sama dengan 2 per 10 sama dengan 1/5 ya guys. Ada nggak jawabannya? Oke, jawabannya adalah yang D ya guys. Baik, kita sudah selesai membahas dari nomor 11 sampai dengan nomor 20. Kita lanjut lagi di pertemuan yang ketiga. Jangan lupa ya, like dan subscribe untuk EduFit. Mudah-mudahan kalian sukses dalam mengerjakan soal-soal yang akan datang.
Jadi yang penting itu caranya ya, jangan dihafalkan jangan dihafalkan kunci jawabannya, tapi yang penting cara konsep mengerjakannya itu yang penting. Sehingga kalian bisa mendapatkan nilai yang memuaskan. Oke, sampai sini dulu, kita lanjut lagi di video berikutnya. See you.